Mari sama-sama kita belajar bagaimana mengembangkan potensi diri. Sangat penting kita belajar bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Dari kitab Matius 4 ayat yang ke-18, slide berikutnya, ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-22, mari sama-sama kita membaca, 1, 2, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah saudara, apakah itu potensi? Potensi adalah kemampuan belum terbentuk, kemampuan yang belum terwujud, kemampuan yang belum engkau rasakan, itulah potensi. Kalau saudara lihat di kuburan itu paling kaya, karena di kuburan banyak orang mengubur potensinya. Secara rata-rata manusia menggunakan potensi hanya 10%. Jadi sebenarnya yang kau lihat dirimu itu ketika bercermin, engkau baru melihat 10% dari dirimu. 90% lagi engkau belum melihat dirimu. Bayangkan dahsyatnya hidup. Dengan yang sekarang aja mungkin kita merasakan 10%, wow luar biasa. Tapi 90% dalam diri saya belum lihat. Jadi yang paling kaya itu di kuburan. Karena banyak potensi yang dibawa dan dikubur di sana. Saudara, kalau mungkin dikorek kuburan itu banyak pencipta-pencipta lagu di situ. Kalau dikorek mungkin isi kuburan itu banyak di situ penulis buku yang luar biasa. Banyak penemu-penemu yang luar biasa. Tapi sayang potensi mereka tidak mereka temukan. Mereka tidak melihat apa yang mereka bisa harus lakukan. Oleh karena itu sadarilah hidupmu baru melihat 10% dari dirimu. Ada lagi hal yang belum kau lihat. Kalau engkau sudah melihat dirimu 100%, maka engkau akan melihat rupa dan gambar Allah ada dalam hidup kita. Konteks ini adalah berbicara bagaimana Yesus menyusuri Danau Galilea. Ketika dia menyusuri Danau Galilea, dia lihat seorang bernama Simon Petrus bersaudara dengan Andreas, seorang nelayan yang mungkin kita lihat di Belawan ada nelayan, biasa kita lihat mungkin di Percut ada nelayan. Kemudian Yesus memanggil mereka. Mereka bersaudara Simon Petrus dengan Andreas. Mari ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kemudian dia berjalan kembali, dia melihat Yohanes anak Zebedius dan Yakobus anak Zebedius. Mari ikutlah aku. Kemudian mereka meninggalkan perahu dan meninggalkan ayah mereka. Mereka pergi mengikut Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya juga berdoa semua saudara menjadi penjala manusia. Artinya adalah pemenang jiwa. Artinya adalah lewat hidupmu orang makin datang kepada Tuhan Yesus. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Lewat hidupmu seisi rumahmu diselamatkan. Lewat hidupmu isi kantormu banyak melihat Yesus dalam hidupmu. Mari kita mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat di slide berikutnya, di Kejadian 1 ayat 26, tapi saya akan baca Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ada kata taklukkan, menaklukkan. Bukan hanya kita memenuhi bumi, tapi ada spirit penakluk dunia, penakluk bumi ini. Taklukkanlah itu, berkuasalah, ada kuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung yang di udara dan segala binatang merayap di bumi. Jadi kalau kita lihat, sadarilah bahwa saudara adalah gambar dan rupa Allah. Saudara takutnya nggak sadar itu. Nah, saya mau ajak sadarkan dirimu, katakan sama-sama, saya gambar dan rupa Allah. 1, 2 ya. Saya gambar dan rupa Allah. Yang belum begini-beginikannya belum sadar itu. Ya, sama-sama kita ucapkan 1, 2 ya. Saya gambar dan rupa Allah. Dalam diriku ada kuasa. Ayo semuanya gini-gini kan dulu supaya jangan tidur, supaya jangan ngantuk, supaya jangan termenung, supaya jangan muap. Baru matanya gini-gini, jangan ya. Waktu singkat ini, gunakan waktu, bentar lagi udah Agustus bro. Masih gitu aja gaya mau dengar khotbah. Berubah, amin. Kalau nggak berubah kau tidak mungkin mendapatkan yang lebih ya. Ya seorang ahli berkata orang yang melakukan hal yang sama, kalau orang yang melakukan yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, dia adalah orang gila. Saudara harus berubah baru mendapat hasil yang berubah. Kalau tetap gaya dengar khotbah, gimana lah hidupmu ya, nasibmu. Ingat, nasibmu yang menentukan dirimu sendiri. Kalau dirimu tetap nggak semangat belajar, nggak semangat dengar firman Tuhan, asal khotbah tidur, oh please lah. Hidupmu akan entah bagaimana lah nasibmu nanti. Ya, yang menentukan besok atau hari Minggu atau minggu depan, bulan depan, bagaimana tahun depan, dirimu, bukan Tuhan. Tuhan sudah menentukan dirimu menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak turun, melimpah, tidak kekurangan. Engkau diberkati, bukan dikutuk. Tuhan sudah final dengan itu. Selebihnya urusanmu, urusan saya menjalani hidup ini. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau miskin. Salahkan kemalasanmu belajar. Jangan sesali kalau engkau lahir dari keluarga miskin. Sesalilah kalau kau mati miskin. Baru melotot saya, bagus, terima kasih. Oh, alhamdulillah, engkau masih hidup ya Allah, ya Tuhan. Terima kasihlah, ya. Sesalilah kalau kau mati miskin. Jangan sesali lahir dari keluarga miskin. Karena Tuhan tidak membuat kau miskin. Tuhan ahli membuat orang miskin jadi kaya. Ahli membuat orang sakit jadi sembuh. Ahli membuat orang yang terkutuk jadi diberkati. Dia ahli memperbaiki hidupmu. Bukan dia ahli merusak hidupmu. Enggak. Dia mati di kayu salib supaya engkau diberkati. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Dia miskin supaya kita kaya. Kaya harta surgawi. Kaya juga berkat di bumi. Di bumi engkau diberkati supaya kau jadi berkat. Kita keturunan Abraham. Keturunan Abraham, keturunan yang diberkati, bukan peminta-minta, bukan pengemis, bukan peminjam-minjam. Kita keturunan Abraham, keturunan Tuhan Yesus Kristus disebut keturunan Abraham. Sadarilah engkau keturunan yang diberkati Tuhan. Sehingga kalau engkau meminta-minta kepada orang itu pengemis, itu bukan ciri anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus tidak pengemis. Engkau adalah diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, katakan sekali lagi. Katakan, saya gambar dan rupa Allah. 1, 2 ya. Saya gambar dan rupa Allah. Dalam diri saya ada potensi. Saya diberikan kuasa. Saya diberikan menaklukkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya pekerjaan besar, pekerjaan luar biasa yang Tuhan sediakan bagiku. Dalam nama Yesus, masa depanku cerah, masa depanku penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah padaku. Oh haleluya, amin. Dengan engkau tepuk tangan aja itu darahmu mengalir dengan deras. Lebih enak kau tepuk tangan daripada gini-gini. Tapi mungkin kecuali lah ya, ada teman kuliahku juga. Teman kuliahku asal kuliah di S2 USU, tidur aja dia. Tapi ujian A, kami melotot ujian C. Nah tapi itu kekecualian lah ya, gak usah, itu intermezzo aja. Baik, saya mengajak sama saudara bahwa engkau bisa menyadari betapa adanya hal yang luar biasa. Yohanes 14, Mazmur dulu, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita
membaca ayat 13 sampai 14. 1, 2, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini jelas, yang menjadikan engkau dalam kandungan ibumu adalah Allah. Bukan karena ada suami dan istri mereka jadi, enggak. Yang membentuk anak itu Tuhan. Jadi yang menjadikan hidupmu itu adalah Tuhan dalam kandungan ibumu. Menenun sel demi sel, jaringan demi jaringan, organ demi organ. Semua yang keluar seperti dirimu ini hasil pembentukan Tuhan. Iblis nggak sanggup membentuk manusia. Walaupun ada orang yang mungkin disebut, wah ini orangnya pernikahan mereka tidak sah. Enggak, tidak ada anak yang haram. Di hadapan Tuhan semua anak lahir seizin Tuhan. Karena di Alkitab tidak ada iblis yang sanggup membentuk manusia. Hanya Allah yang sanggup membentuk manusia. Jadi engkau ditenunnya, dibentuknya, dianyamnya, dibentuk sampai engkau lahir. Kejadianmu dahsyat ajaib. Jadi sadari engkau diberikan Tuhan satu tugas melakukan hal-hal dahsyat. Tuhan mau engkau melakukan hal-hal ajaib. Hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena dalam dirimu ada benih dahsyat. Dalam dirimu ada benih ajaib. Karena Allah kita Allah yang ajaib. Sehingga engkau mulai memandang dirimu harus memandang dengan keyakinan bahwa aku dahsyat dan ajaib. Yang dipercayakan Tuhan padamu. Coba dilihat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Biar ini kita mengerti Yohanes 14 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, terus sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar, apa itu? Yesus sudah melakukan pekerjaan besar. Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta ditahirkan. Buta melihat. Tuli mendengar. Dia sudah melakukan banyak mujizat. Tapi dia katakan, orang yang percaya padaku akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Maksudnya adalah ada hal-hal pada masa Yesus belum dilakukan, tapi pada masa-masa ini kita dapat melakukannya. Penemuan-penemuan IT, penemuan-penemuan bagaimana masuk kepada penemuan mempelajari matahari, hal-hal teknologi, hal-hal yang canggih. Tuhan berikan kepada kita potensi itu. Pada masa itu Yesus nggak ada pakai gadget. Ada nggak Yesus pakai gadget? Di WA-nya jam berapa ibadah? Nggak ada. Dia nggak ada. Tapi Tuhan berikan kepada kita potensi. Pada masa itu manusia yang banyak nggak melakukan itu. Teknologi masalah kesehatan. Bagaimana endoskopi. Bagaimana orang X-ray, MRI. Pada masa itu nggak ada. Masih melakukan hal-hal yang sederhana. Tapi Tuhan memberikan kepada kita potensi untuk sanggup melakukan hal-hal seperti itu. X-ray, MRI. Kita bisa melakukannya lebih daripada apa yang pernah dia lakukannya. Tapi bukan berarti kita lebih dari Tuhan. Karena potensi itu berasal dari Tuhan ada pada kita. Sekali lagi adalah potensi itu adalah sesuatu yang belum kita wujudkan. Saya ajak kita sama-sama, sadarilah dalam dirimu ada potensi. Ada talenta, ada bakat, ada passion. Minimal kata Alkitab satu orang punya talenta 1. Ada talenta 2, ada talenta 5. Yang 5 dia rajin jadi 10. Yang 2 rajin jadi 4. Yang 1 malas diambil Tuhan. Dia kasih kepada yang 10 ini. Jadi orang malas tidak diberkati Tuhan. Orang malas tidak diberkati Tuhan. Mau bagaimanapun dia berdoa, ibadah, bahasa roh. Kalau dia malas
miskin, bodoh. Justru orang gak percaya Tuhan Yesus, dia rajin. Kita lihat negara-negara Jepang, agama apa? Shinto, Dewa Matahari. Sekarang kita takjub melihat mereka. Semua juga mobil kita yang kita pakai merek Jepang. Semua juga elektronik kita merek Korea, merek Jepang. Coba kita lihat, kita pelajari. Mereka dari sisi mengenal Tuhan banyak ibadah tidak. Kita mengenal Tuhan Yesus harusnya punya iman. Kita bisa lebih. Saya yakin yang membedakan kita adalah masalah kerajinan. Masalah zona nyaman. Kita nyaman dengan keadaan kemiskinan kita. Ada orang nyaman dengan kekayaan. Zona nyaman membunuh potensi. Sadarilah kita bisa lebih. Something, kita do something. Engkau akan melihat sesuatu yang lebih dari dirimu. Maka lihat kadang-kadang kalau orang, saya pergi ke Bali, saya pergi ke Danau Toba, orang bule di sebelahku, baca buku terus. Saya pernah sama istri, aku bilang orang ini ngapain ya mah ke Danau Toba ini? Habis-habis duitnya dari Eropa, baca buku. Berapa kali saya jumpai baca buku, di pesawat juga baca buku. Kalau aku lihat orang Indonesia di pesawat ngemil. Beda dia. Apa yang, saya juga termasuk kadang ngemil juga. Tapi saya amati. Saya tanya sama istri. Dia bilang udah budaya sama mereka Pak. Semua mereka itu suka baca. Semua mereka itu pokoknya traveling selalu buku. Duduk 4 jam. Nanti berangkat ke perapat. Duduk baca buku. Kita duduk Facebook. Sosial media, gosip, ngemil, makin buncit. Saudara, beda. Jadi jangan iri melihat mereka kaya. Jangan iri melihat mereka maju. Mereka rajin, hard work, smart work, rajin, cerdas. Belajar, saya kalau pergi ke Korea, saya 2 kali ke Korea, saya amati kok bisa ini kota. Tahun 65 mereka bilang kami dibantu Indonesia, mereka bilang. Sekarang kami yang bantu Indonesia. 65, 63 itu perang Korea Utara dengan Korea Selatan. Miskinnya bukan main. Makan pun kami nggak bisa. Sekali sehari makan. Yang kami tahu Indonesia import, kasih ekspor beras sama kami. Bantu kami, bantu kami. Kami merasa berutang dengan Indonesia waktu itu. Tapi sekarang ketika aku lihat, wow luar biasa. Sekali saya pernah ke Korea, saya pergi ke sana, saya bawa berapa botol aqua, karena aku tahu takutnya mahal. Jadi kami ada 6 orang rombongan saya, bawa botol aqua, bawa ada 3 botol, 4 botol, 1 orang bawa gini. Sampai di Korea, di airport, kemudian Pastor Kim bilang sama saya, what is this? This is mineral water. Why do you bring here? Because I know the mineral water is very expensive here. He said, no need. Nggak perlu kau bawa. Sini, masuk kau ke toilet. Kau ambil gelas. Dari keran langsung minum dia. Ini air kami bersih. Dari keran langsung bisa minum. Ya Tuhan. Aqua itu kami letakkan tong sampah. Udah capek kami anam-anamnya gini-gini coba. Mahal. Very expensive mineral water. Everything very expensive. Yang betul mahal di Korea. Sekali makan pangsit sana 65.000. Pangsit. BPK aku nggak tahu karena belum ada sana BPK Rika. Baru buka di sini. Saya mau katakan, wow, saya masuk ke dalam toiletnya lagi, saya kebingungan bagaimana untuk cebok. Yang biasanya kita pakai air, pakai gayung. Aku pun langsung jongkok pula. Mana air? Terus saya ingat, oh jangan-jangan kertas. Aku cari kertas pun nggak nampak. Ya Tuhan, kertas aja aku udah nggak suka. Apalagi yang pakai asap, pakai apa ini aku pikir. Langsung saya panggil dia. Please help me, Pastor Kim. What happened? Where is water? Dia bilang, just you press on.
The red one, press on, the water will come. Betul, ku press, ku tekan. Kayak pesawat. Do you like hot water? Press warm. Untuk cebokan pun ada warm, bayangkanlah. Ada hangat, air hangat. Untuk cebokan. Ya Tuhan. Canggihnya, luar biasa. Mereka terangkan sama saya, tahun 65 kami masih lebih miskin dari Indonesia. Gak ada kata terlambat bagimu untuk bangkit. Gak ada terlambat bagimu untuk melihat potensi yang besar yang Tuhan sediakan padamu. Gak ada kata tua. Kolonel Sanders menemukan KFC umur 70-an. Lihat Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Dia setia. Jangan lihat Daud langsung raja. Dia melihat dia setia. Potensinya terus dari yang kecil. Dan dia akhirnya mengalahkan singa dan beruang. Dan mengalahkan Goliat jadi raja. Jadi gak ada orang langsung jadi raja. Dia diproses. Jadi potensi itu ibarat benih. Do you know what is benih? Benih itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Benih sesawi, benih roda, benih durian, benih mangga. Gak ada langsung nanam pohon mangga, langsung pohon mangganya tanamkan begitu. Benih yang kecil itu tumbuh. Tumbuh karena di lingkungan yang tepat. Tumbuh di tanah yang tepat. Tumbuh karena dipupuk. Tumbuh karena dia rajin. Tumbuh karena dia disirami. Tumbuh. Jadi sekali lagi saya katakan dalam dirimu ada benih yang berpotensi luar biasa. Lihat. Hidupmu tidak begini-begini terus kalau engkau yang pertama kita belajar mengambil kesempatan. Ambil kesempatan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudara yang mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ketika Yesus memanggil Andreas dan Simon Petrus, perhatikan baik, Simon Petrus itu penjala ikan. Tapi ketika dia khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bayangannya aja orang sembuh. Paulus, pembunuh, namanya Saulus, sapu tangannya aja orang sembuh. Kenapa? Tuhan pakai dia Tuhan tahu dia punya potensi. Wanita Samaria yang berzina, yang mengambil suami orang 5, yang ke-6 juga bukan suaminya. Penginjil, yang kita pikir sampah, begal. Orang-orang yang nampaknya rendah, tapi di mata Tuhan mereka itu orang luar biasa. Dirimunya menganggap dirimu kerdil. Dirimunya menganggap dirimu gak ada apa-apa. Di mata Tuhan saudara 10. Perfect. Orang bisa menilaimu 5, orang bisa menilaimu 4, 3, 2. Atau dirimu lebih parah lagi, menilai dirimu 2, 3, 4. No. Engkau harus menilai dirimu 10 in Christ. 10 dalam Yesus. Engkau bisa. Lihat Alkitab yang berkata, sebagaimana engkau meyakini dirimu, Amsal 23 ayat 7a. Changing your mindset. Changing your mindset. Obat cara pikirmu tentang dirimu. Jangan rendahkan nilaimu. Jangan rendahkan dirimu. Jangan buat dirimu underestimate. Engkau harus yakin. Nothing impossible in Jesus Christ. Enggak ada mustahil bagi Yesus. Enggak ada mustahil bagi orang percaya. Saudara, Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Sekali lagi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Maksudnya adalah, apa yang kuyakini diriku, itulah aku. Kalau aku yakin diriku gak ada apa-apa, maka aku gak ada apa-apa. Kalau aku yakin diriku 2, maka nilaiku 2. Kalau aku yakin bahwa usahaku akan hancur, hancur. Artinya sebelum bertanding dia sudah kalah. Do you know? Engkau tahu maksud saya? Belum bertanding, udah dia bilang pasti kalah aku nanti.
Jadi belum masuk ring dia sudah kalah. Rubah keyakinanmu juga. Nanti kalau aku menikah jangan-jangan bercerai. Nanti kau cerai. Rubah keyakinanmu yang buruk-buruk. Kan engkau tidak suka membayangkan yang buruk-buruk, betul? Pernahkah engkau mau tidur membayangkan sesuatu yang buruk? Saya pernah. Mau tidur aku bayangkan yang buruk tentang kematian, tentang sakit, tentang kemiskinan, gagal, gereja ini nanti kayak mana lah, dananya kurang, bagaimana. Yang negatif. Jantungku langsung debar-debar. Gak enak membayangkan yang buruk-buruk. Istriku nanti kayak mana lah, anak-anakku kayak mana lah, yang belum terjadi pun kubayangkan. Jadi cemas, kubayangkan yang negatif. Saya berubah pikiran saya, kubayangkan yang baik. Saya berpindah dari yang negatif kepada yang positif. Saya berpindah kepada pikiran positif, kubayangkanlah gereja ini berkembang. Kemarin jemaatnya 500, sekarang 1.500. Sekarang udah mulai melirik tanah parkir, fasilitas mulai lengkap. Saya bayangkan yang baik-baik, istri dan aku semakin lebih mesra, anak-anak aku dipakai Tuhan luar biasa, berkat keuangan diberkati Tuhan, aku percaya Tuhan yang mengerjakan, aku melakukan bagianku, Tuhan lakukan bagiannya, aku tidur jadi nyenyak. Jadi kalau engkau tidak suka membayangkan dirimu yang buruk, kenapa kau bayangkan? Bayangkan dirimu yang baik. Membayangkan kan gratis. Gereja ini sebelum ada, saya sudah buat 10 tahun sebelum ini ada, saya sudah buat fotonya, bayangkan. Saya laminating. Belum ada tanahnya, belum ada gedungnya. Inilah gereja. Saya buat 10 tahun. Saya doakan dalam nama Yesus ada gereja, ada gedung gereja terjadi. 10 tahun jadi. Sekolah Genbi School 7 tahun sebelum ada, kami sudah gambar, kami sudah skate, kami sudah bentuk. Jangan tanya uangnya nggak ada. Yang ada hanya iman dan harapan dalam Tuhan Yesus. Asal ada tanah lewat kami tawar, kami doakan. Terjadi. Membayangkan itu gratis. The power of imagination. Bayanganmu tentang dirimu itu yang hebat. Bayangan tentang dirimu itu yang luar biasa. Jangan main-main dengan bayanganmu. Jangan kau bayangkan, aku nanti miskin, yang belum menikah, aku nanti gak punya jodoh. Yang udah punya jodoh, nanti aku gak punya anak. Nanti aku cerai. Please don't do it. Bayangkan yang baik, yang positif tentang dirimu. Ambil kesempatan. Yang dua-dua ini pergi meninggalkan perahunya. Dia tinggalkan zona nyaman. Dia tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman membunuh potensi. Bagi engkau yang sudah diberkati, percayalah engkau bisa lebih diberkati Tuhan. Yang penting begini, berkat yang kau terima itu kau pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan berkat yang kau terima itu untuk memberkati orang lain. Kalau itu yang ada di hatiku, maka Tuhan akan melimpahkan lebih banyak berkat kepadaku. Karena aku berkata, use me Lord. Pakai aku jadi berkat bagi orang. Dulu saya gak berani ngomong, 1 lawan 1 aja gak berani. Gugup 1 lawan 1, 1 on 1. Gagap. Orang bilang Mr. Tompel. Tapi sekarang saya berani khotbah di depan 10.000 orang. Di depan gubernur, di depan para jenderal, bupati, sudah biasa. Bukan karena saya. Karena Tuhan Yesus. Yang gugup ini aja gagap. 1 on 1. Bukan orang kaya loh yang saya hadapi. Yang teman biasa kelas aja gugup, gagap. Tapi saya sekarang bisa. Berarti kan Tuhan lihat potensi saya ada. Saya ngajar tahun 89, saya sudah ngajar. Kimia. Saya ngajar biologi tahun 90. Saya nggak berani lihat orang bagaimana mengajar. Saya bisa. Tuhan tahu potensi kita ada. Tuhan tahu potensimu ada. Jangan mengeluh dengan kehidupanmu. Ambil kesempatan apa yang ada. Setia, kerjakan. Rajin, disiplin. Belajar dari orang yang duluan maju. Kalau engkau mau maju, berteman dengan orang maju. Kalau engkau mau pintar, berteman dengan orang pintar. Jadi maksud Bapak,
kita tinggalkan orang bodoh. Bukan begitu. Ajak orang bodoh itu jadi pintar. Jangan tiap hari temanmu orang bodoh itu terus. Kemudian kau merasa pintar di antara orang bodoh. Baru kau bilang, aku yang paling pintar di antara orang yang bodoh. Lebih baguslah engkau menjadi orang bodoh di antara orang pintar. Iya. Saya pindah dari SMA Negeri Perdagangan ke SMA Negeri 3 Medan. Jauh kecamatan ke ibu kota provinsi. Pelajarannya pun udah jauh ketinggalan. Di sana nggak ada bimbingan tes. Orang itu dari SMP udah bimbingan tes. Matematikanya, fisika gini-gini. Saya melongo. Kalau dia bilang guru fisika, kemiringan 30 derajat. Kepalaku miring. I don't know. Tapi aku mengerti. Siapa temanku, itulah aku. Oh, bijak saya. Langsung aku duduk di depan. Langsung aku berteman dengan orang-orang pintar. Dan saya mengatakan saya bodoh di antara mereka. Tapi saya dapat ranking 8 dari antara mereka yang 10. 1 sampai 10 di depan, saya yang ke-8. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Siapa temanmu itu dirimu. Tunjukkan 5 temanmu, itulah dirimu. Jadi kau boleh mengasihi orang miskin, tapi jangan bergaul terus sama mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang tahun 2023, tahun krisis. Terus aja ngomongnya krisis. Lama-lama kau yakini krisis. Pas nanti kau ada kegagalan uang, betul memang krisis. Jangan. Lihat orang bangun-bangun ruko di mana-mana. Lihat di mall masih rame orang. Sekali-sekali tinggalkan dulu kemiskinanmu, pergi ke mall. Kalau nggak ada uangmu bawa Aqua dari Indomaret, duduk di situ. Kan nggak bayar, kan boleh kan? Bawa Oreo. Dari tas. Karena di situ mahal. Kalau nggak ada duit 100.000 jangan pergi ke situ. Mahal. Tapi obat changing your mind. Pergi ke JW Marriott ke lobinya. Jangan pesan Aqua di situ. 40.000 Aqua. 40.000. Saya pernah pesan Aqua. Dia kasih no Aqua. Equil. Ku minumi aja. Pas bayar. How much? 40.000. Dalam hatiku. Udah 1 kardus yang ku minum ini. Tapi untuk merubah cara berpikirmu kau perlu di situ. Duduklah kau di situ. Bawa Aqua dari rumahmu. Kau ditawari, sorry. Nggak apa-apa, nggak akan dilarang kau di situ. Cuma ditandai kau di situ. Ditandai. Kalau kau datang ke situ langsung bisa-bisa gitu. Jangan. Merubah mindsetmu. Saya pergi ke Bandung, saya pergi gereja Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya lihat gerejanya begitu tertata dengan baik. Saya belajar, gereja ini nggak bisa jadi seperti ini kalau saya nggak belajar. Yang kedua, rela berkorban. Mereka lahirlah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yang ketiga adalah memiliki mentor. Apa itu mentor? Mentor itu ada kriterianya. Mentor punya mentor, orang yang duluan berhasil dari dirimu. Misalnya engkau di bidang apa? Di bidang percetakan t-shirt, baju. Ya, membuat apa? Tulisan-tulisan. Cari orang yang duluan maju, berteman dengan mereka. Kayak saya gereja, saya berteman dengan Pendeta Philip Mantopa lewat YouTube. Langsung tidak, lewat YouTube. Saya berteman dengan Pendeta Bambang Yonan, dengan Pendeta Insinyur Niko lewat YouTube. Karena langsung udah gak bisa, karena mereka sudah orang yang di atas jauh. Saya terus menonton Pak Philip Mantopa. Saya lihat saat teduhnya, saya lihat tata ibadahnya. Saya lihat Pendeta Niko, saya lihat Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya lihat Pendeta Bambang Yonan bagaimana dia mengembalakan Sumres. Saya belajar kalau Pendeta Bambang Yonan kadang-kadang masih bisa duduk sama karena satu sinode GBI di atasan kami. Kami bisa masih mendengar arahan dia begini. Saya catat. Saya belajar dari orang yang duluan berhasil. Kalau engkau mau berhasil, punya mentor. Orang yang duluan berhasil itu akan mengetahui jejak-jejak keberhasilan. Kriteria mentor membapai dikatakan. Edukasi, nasihat, teladan, original relationship. Itu mentor. Dia membapaimu, mendidikmu, menasehatimu. Dia jadi teladan dan dia asli dan dia membangun hubungan denganmu.
Kalau engkau menjadi menti, punya semangat, siap sedia, mau diajar, antusias, rajin, taat. Aku percaya, kalau itu yang kau lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, aku yakin masa depanmu akan berubah. Saya berdoa, mulai sekarang tinggalkan zona nyamanmu. Saya berdoa, seleksi siapa yang orang dekat samamu. Kalau kau lihat ini orang-orang dodong, kau akan jadi dodong. Kalau terus berteman dengan orang, ya, do you know what is dodong? Pau, do you know pau? Same like pau, udah pau dodong lagi. Apalagi kau berteman dengan orang bodoh, jogal lagi. Sempurnalah dia itu. Udah bodoh, keras kepala, itulah jogal. Bahasa Latin itu jogal. Jogal, jegal, jekil. Nah itulah apa. Udah bodoh, keras kepala lagi. Jauhi. Gak ada gunanya kau dekati dia. Dekatilah orang-orang yang membuat kau maju. Dan kalau bisa kau dekat dengan orang yang setingkat lebih maju daripadamu. Kalau bisa lebih 3 tingkat, alhamdulillah. Kalau bisa setingkat, paling tidak duluan dia maju di areamu. Rekam jejaknya, ikuti. Saya mengikuti jejak gereja ini dari gereja orang yang berhasil. Makanya ketika saya berani mengampakkan Videotron, ada beberapa orang yang agak kritik saya. Untuk apa Videotron? Untuk apa Videotron? Mahal gini, mau gaya-gayaan, mau gini. Saya bilang, no, bukan untuk gaya-gayaan. Memang sudah eranya, new era. Sehingga jemaat yang di belakang bisa jelas melihatnya. Memang berat, tapi kasih karunia Tuhan cukup. Saya memberanikan diri, saya melihat tata musik mereka, saya lihat tata ibadah, saya lihat toilet mereka, pergi ke toilet Sumres, bersihnya bukan main. Hanya mereka sudah pakai outsourcing, yang seperti hotel. Pergilah, saya pergi ke Semarang Asri, di sana ada temple ya, ada vihara yang besar. Udah pakai eskalator, pakai lift. Saya lihat mereka bersih sekali. Saya sedih sama Tuhan. Tuhan, kenapa tempat ibadah mereka ini bersih? Beberapa tempat ibadah Kristen, maaf, masih kadang-kadang nampak ikan mas berkeliaran. Kotor kali, bau. Pernahkah kalian masuk ke gereja? Saya berkali-kali khotbah. Membuat itu bersih sederhana. Kemauan. Saya ajak staf bersih. Karena orang akan datang yang melihat karya toiletnya juga. Saya pernah mengunjungi restoran. Kemudian sebelum makan, pergi ke toilet. Kulihat ikan mas, batal makan. Ku bayar aja, pulang. Dan kutandai, tidak mau lagi ke situ selamanya. Toilet perlu dinilai. Dan saudara juga bantu pembersihan toilet. Kalau ada sampah, letakkan. Tisu, tolong jangan dibuang. Pembalut, tolong jangan dibuang sembarangan. Buang ke tempatnya. Saya percaya, belajar rajin, disiplin. Saya terlalu percaya, biar Tuhan melakukan bagiannya. Engkau melakukan bagianmu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.